Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Taala dan salam kepada baginda Rasulullah. Menurut adat lamu usah-usang, alif adom mim tajadi, Bismillah mulanya kalam, Rasulullah nama wujud, tinggi bahu betimun bangkai, sekup pinggang telaga darah, surut pada adat bersini sarak serta seni kitabullah, menuju hidup jaya wati subhanahu. Baiklah, yang kami muliakan Datuk Motor Agus Khalid Desha, Adipati Cendeking Anggogat Torajo. Beliau itu adalah juga pengurus Lembaga Lain Provinsi Jambi, wakil ketua. Hari ini kami berada di Kecamatan Betara. Ingin ada kegiatan pembekalan pengukuhan lembaga adat Melayu Kecamatan Betara dan 100 perangkat desanya di dalam desa itu. Jadi kami kok betul Datuk Mesibo resiko ya kami sambut. Cuma kan sebelum acara pembekalan kok artinya kami juga pengen nak tahu tuh. Maklum lah kami apalagi kami kok di balang adat Provinsi Jambi itu kadang-kadang negakkan hukum adat itu udah tahu ilmunya. Enggak, negakkan hukum itu ada gelarnya. Tak apa sendak ada hukum gelar ada. Enggak ada gelar kecil lagi itu. Kecil untuk membuka, dibeluka kalau buah namun. Nah kini itu sesanak saya dengan Betara kok. Kemudian ada itu nilai segala macam kok. Pengen kau tak tahu? Iyo nian kita kok dalam prinsipnya dalam hidup kita di Provinsi Jambi Luar itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membuat pemurnian hukum adat Melayu. Jadi kami nak bertanya dalam hal ini diawali dengan mungkin Datuk bisa mulai kami pertanyaan kami sedikit beda. Tidak masalah gelar adat. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi nama saya Yusti Andra. Adalah pengajar di Universitas Jambi. Saya ingin bertanya kepada Pak Muhtar atas penjelasan. Yang pertama, bagaimana implementasi program adat Provinsi Jambi dalam memberikan kesibukan pada masyarakat kita, sehingga masyarakat itu memahami betul apa sih sebenarnya adat itu, adat yang sebenarnya adat itu seperti apa. Saya kira itu pertanyaan saya itu. Mudah-mudahan ini bisa memberi kesibukan sehingga dapat pula kami sampaikan berita ini pada teman-teman kami baik masyarakat maupun di lembaga kajian Melayu dan di museum-museum kita yang ada di Jambi khususnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk yang telah hadir di tempat kami ini. Memang jauh kami jemput tuh, dekat kami bawa kan gitu kan. Jadi dalam hal itu barangkali memang sangat perlu di dalam menentukan keadaan daerah kami. Karena sumber adat itu kita ketahui itu berdasar dari dusun atau desa, dengan daerah itu pangkalan adat. Karena yang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten itu hanya melihat itu dia berada di puncaknya. Karena kejadian adat itu adalah di rumah tangga, tentu adanya di RT, di desa, gitu kan, di dusun, gitu kan. Nah, oleh karena itu barangkali kami menyambung daripada pertanyaan dengan Pak Rusdi tadi itu, aponian yang dikatakan mana yang adat, mana yang diadatkan. Sebenarnya ijo kami pakai di dalam bermasyarakat itu. Jadi tentu gini kok. Itu kan. Kita tinggal Itu dari mana? kita buat YouTube. Dari mana seperti? Saya YouTube nih. Dari mana? Tadi Karena ulang balik ini ya. Ya. Lanjut ada apa? Visualisasi kehidupan. Batalkan deh. Batal sudah. Dibatalkan. Sama. Ya, kita tidak Oh ya. Dari apa? Dokumentasi untuk kegiatan kita hari itu ya. mulai. Macam mana ini? Macam mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulullah Muhammad.
Menurut adat amo pusaka usang, alif adom mim tajadi. Bismillah mulanya kalam. Rasulullah wujud. Tinggi bahu betimun bangkai, sekuk pinggang telah darah. Ya. Surut pada orang adat bisnis syarat bisnis kita mulai menuju hidup dia mati subhanallah. Ya. Baiklah, datu yang ada, terutama dan komentar yang memuliakan sebagai ketua LAM, wakil ketua LAM Provinsi Jambi, dan hadir pula dari kita kok, Datuk LAM Kabupaten Tanjung Barat. Anak selama kita tunggulah sebenarnya. Jadi memang agak kasarnya lah. Dan dapat lagi sana orang, tapi di belakang anak kita belajar dia kok bakal tinggi tambah jauh ya. Dulu. Dan ada camat kita juga tuh, camat utara alhamdulillah. Jadi betul Datuk kita rajin go, kita bisa santai. Cek apa itu bang. Jadi dalam pada ini sebelum kita melaksanakan pengukuhan tadi, mungkin ada pembekalan adat ini. Kecamatan, Betara, seluruh desa yang ada ya. Jadi mudah-mudahan kami dari Balak Adat Provinsi Jambi itu juga merespon ini. Kalau juga kami berharap akan ada bentuk balak di setiap kecamatan, di setiap desa. Buat siapa mengawal dari adat dan adat itu tanpa ada balak. Baiklah, tadi ada pembicaraan yang mungkin sangat penting untuk kita perdengarkan. Pindah santai ya, gitu kok. Artinya supaya kita membuka cakrawala kita dan menetapkan dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya pikir sebagai masyarakat adat yang ada di Kecamatan Betara yang hari itu alhamdulillah dimulai di launchingnya oleh Ketua LAM untuk melaksanakan pembukaan adat luar biasa gitu. Jarang kita nyebut kok. Itulah alhamdulillah. Baiklah mungkin satu yang ada mungkin untuk menyampaikan pada seputar atau hal-hal yang mungkin menyangkut masalah pelaksanaan adat Melayu kita, terus hukum adat Melayu kita. Silakan dari Datuk yang ada. Silakan mulai dari Kendo saya Datuk Yusri Andra. Silakan. Terima kasih Yusri Andra. Yusri Andra. Datuk Muhtaria Kalibakan. Pertama-tama Keras ke Pak? Keras ya, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan bagaimana implementasi lembaga adat Provinsi Jambi ini sehingga masyarakat itu mengetahui apa sih sebenarnya adat itu paling di masyarakat. Karena banyak pertanyaan kita ketika menyampaikan ini perguruan tinggi bertanya apa sih sebenarnya peran lembaga adat itu. Nah ini perlu penjelasan sehingga masyarakat itu mengerti yang sebenarnya adat itu seperti apa. Nah itu kira-kira pertanyaan saya itu nanti akan kita lanjutkan sehingga masyarakat itu mengerti betul. Nah tugas mereka di masyarakat itu bagaimana yang dikatakan di mana bumi tiga isu lagi dijunjung. Nah itu yang perlu dijelaskan sehingga dia menjadikan lembaga itu menyebabkan pelita di kali 8 kompas dan pelita. Saya kira begitu. Terima kasih. Lanjut Datuk sekalian lagu singkat ya. Begini nyambung daripada yang disampaikan oleh Datuk Rosti tadi itu. Karena adat itu berjalannya adalah di desa dan di dusun gitu ya. Kami ingin kiranya penjelasan tentang orang-orang yang diberi gelar adat di dusun itu. Sejauh mananya perlunya gelar itu diberi untuk disandang oleh seseorang itu. Terima kasih. Pak Anu, dalam benar cukup ya. Pertama, sudah ditanya. Kira-kira pemerintahan, Silakan Datuk. mohon izin kalau jadi kami mungkin selaku yang di kecamatan nantinya yang membina desa dan kelurahan tentunya juga di sini sebenarnya juga termasuk membina perkembangan adat istiadat yang berkembang utamanya yang ada di desa gitu kan. Dengan adanya otonomi desa yang sudah lama berlangsung otomatis adat istiadat juga sudah lama berlangsung di desa. Tapi kan dalam kondisi sekarang adat yang dipakai ini yang sebenarnya adat itu kan yang bagaimana gitu kan. Penerapan implementasi adat yang istilah adat bisa disyarat pesan kita ubah itu ini sampai di mana implementasinya di masyarakat. Termasuk tadi ada istilah di desa di Rampur itu balang desa itu harus ada untuk menjaga adat kita, salah satunya kan bagaimana adat-adat kita yang ada ini
bisa dipertahankan. Memang perkembangan informasi dan teknologi sekarang kan kecenderungan adat istiadat yang selama ini berlangsung di desa sudah mulai menipis. Macam mana cara kita bisa menghidupkan kembali adat ini? Tentunya peran pemerintah, lembaga adat yang ada di atasnya sangat-sangat diharapkan sekali. Terus terang adat ini kan boleh dikatakan hanya dipakai sedikit kalau yang kan tengok, tapi di dalam hal nikah, mengawinkan orang, gitu kan. Padahal adat ini seharusnya diberlakukan dalam semua aspek, dalam semua sisi kehidupan kita kan gitu. Di mana agama dijalankan di situ adat pasti. Nah ini agak menipis sayang kami, karena kami ini ya di pemerintah kecamatan tentunya kami merasakan betul. Terus terang ya kami ada ini dengan Bukai sebenarnya. Bukai itu yang nampaknya ya betul-betul akan diimplementasikan dalam perwangian peraturan undang-undangan juga kan. Bagaimana ada itu sebelum ada itu diberlakukan minimal nampak dalam pada istiadat perkawinan oleh hantaran segala macam kan. Bahkan RT itu dari luar kan. Nah di sini kita belum, di sini kita belum. Memang tetua-tetua adat yang ada memang yang lama-lama gitulah. Karena memang di sini kan memang orang kita Melayu yang asalnya mungkin termasuk kalau kita wilayah timur, ya orang Melayu asli juga ada risiko kan ini kan. Cuman kan inilah yang maksud saya itu harus merata di semua ini yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat. Jadi yang terpenting pertama dasar hukum untuk pengembangan adat istiadat kita yang ada ini, utamanya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian memang pembinaan secara rutin, misalnya bagaimana mengajarkan cara bertata budi suku adat dalam mungkin dalam menyambut tamu, mungkin dalam adat perkawinan dan sebagainya. Kita harapkan sekali ada standar baku yang penting. Ini yang mungkin kami di kecamatan juga bisa nanti mengembangkan ini menyangkut desa. Barangkali itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari pertanyaan bapak-bapak ini saya rangkum aja dengan sebuah ulasan ya. Tapi jangan tersinggung Pak. Saya ini mantan hakim dan mantan ketua pengadilan negeri juga Pak. Terus bekerja menjadi hakim pengadilan negeri tahun lebih. Jadi gaya ngomong, gaya sikap saya itu berubah dari karakter saya sebenarnya. Karena saya bertahu dengan orang Korea Utara, Korea Selatan di situ kan. Korea Utara itu kan Korea Selatan orang Palembang. Nah, kalau udah ngobrol 2-3 serius kayak orang berantem, bisa tak ikut-ikut. Bisa mohon maaf, saya tidak ada maksud menyinggung perasaan bapak, tapi dalam saya memperhatikan sesuatu akan kena itu. Pertama Pak, kita orang Jambi kurang peduli dengan hukum adat kita. Seluruh saya memaafkan kurang peduli. Adat Besani Sara yang nomor 1 di Indonesia Jambi. Jambi tanggal 16 Juli 1502 Masehi. 300 tahun setelah itu diikuti oleh Minangkabau. Minangkabau mengadakan rapat adat menyatukan adat Besani Sara pada tahun 1833 Masehi. Itu bukan saya yang katakan oleh Hamka. Tolong baca buku Hamka Islam dan Minangkabau dan buku riwayat tentang Sulaiman Ar-Rasul. Nah, jadi Jambi dulu sudah melaksanakan adat Nusantara itu sebutang dulu. Nah, di zaman orang kayu hitam lah yang menanamkan hukum adat Jambi. Hukum adat Jambi itu 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Kalau mengenal semua itu, itulah hukum adat Jambi. 5 ganjil ialah pucuk undangan ini. Kerahkan obat dan jangan tak takut. Dalam tak goyah kaki, tak tukang tukang, tak takut. 5.
Kita tereh tanggapan itu ayat Allah Pak. Orang adat terus penuh sindiran Pak. Dalam kata pembukaan yang di luar perbuatan tadi, ini ada ujungnya. Menurut adat lamun pusat-pusat alif adon min kajari bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah minallah namun bau membangkai sekepingan negara-negara turun pada aturan adat syarat-syarat seperti menuju jaya bagi sepenuh. Mulai dari ombak nan bersabut angin dari pukul. Usul asal pangkal kata penuh ibarat dan kiasan. Nanti kemudian itu penuh dengan ibarat dan kiasan. Maka kiasannya tiap tereh tanggapan adalah ayat Allah yang atau sunnah Allah. Ayat Allah ada dua. Ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran disebut wahyu. Segala perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran itu sumber hukum. Berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia, berbuat baik kepada mak bapak, jangan makan babi, jangan makan ini. Bangun kamu sebagai pemerintahan, berbuat kepada rakyat, situ diatur. Inna Allah ya'muru dalam surat Al-Quran misalkan untuk pemimpin, sampaikanlah amanah kepada orang yang berkepentingan. Bila kamu mengadili seseorang, jatuh kamu dengan dia itu pemimpin. Untuk para bapak seperti bapak yang sama, yang saya yang belum pernah lihat. Itu ayat Allah. Itulah yang disebut ditentereh tadi. Kemudian tanggapan itu ayat Allah yang ada dalam semesta yang kita sebut perguruan tinggi bapak ini hukum alam. Kenapa akhir panas? Kenapa ada apa COVID sekarang bapak tidak pakai masker? Kalau saya tidak pakai masker. Nah, saya ada masker juga Pak. Tapi masker saya masker batin, masker saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin saya itu lebih wala bisa mewasan mati. Bismillah tawakal Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu masker saya. Setiap pagi saya kalau menyatakan kopi memani iman. Saya setiap juga bisa praktis. Nah itu ayat Allah Pak. Ini sumbernya. Jadi ayat Allah kita kata itu sumber kemana? Kemudian cermin gedang anak kabur. Cermin gedang anak kabur itu kita suci Al-Quran. Kenapa dibuat jadi cermin gedang sumber hukum? Kalau mau membuat hukum seperti itulah jangan digeser-geser. Dulu banyak titik sapi 1.400 tahun yang sekarang ini kan nanti titik banyak. Kalau ketiga satu kan? Jadi itu. Kalau mau membuat hukum, artinya adakan hukum yang pasti. Kalau bapak bersalah, hukumannya sekian. Kalau itu salah sama, kalau bapak hukum itu sama. Ya, karena kita seperti itu Pak, sama maaf aja. Kalau HP yang ada sekarang itu melanggar pasal 27 65. Persamaan depan hukum tidak ada. Ada dua orang mencuri, sama-sama mencuri empat, bagi-bagi hasilnya. Si A hukumannya 2 tahun, si B hukumnya 1 tahun. Tidak benar. Ini kan kepastian hukum yang kita ada sekarang. Kepastian hukum itu dari barat Pak, dari Eropa ke Oriental, bukan dari di Indonesia. Di Indonesia itu hukum yang pasti. Kesalahan yang sama, hukuman kita. Nah, yang ketiga tadi latar dalam macam goya. Latar dalam macam goya itu harus nabi. Kemudian kata mufakat. Kata mufakat kalau ada adu dalam hadis dalam ayat Allah, tidak adu dalam manusia tuan itu, maka dia ada kata mufakat. Kemudian dikatakan tidak laku itu dan tidak rekam. Kenapa kita bilang dia laku tidak rekam? Karena petangga itu Pak, walaupun umurnya 100-200 tahun, selama dia masih hidup, selama masih dipakai kalau ibadah. Itulah yang bilang ini sumpah. Dulu dan yang kita sumpah. Nah ini masih 25. Itulah yang 5 ganjil nama. 4 seperti pertanyaan Bapak tadi. 4 itu hukum dasar, undang-undang dasar Pak. Kalau orang bertanya undang-undang dasar ada 4. Kalau kita negara Republik Indonesia mempunyai undang-undang dasar 45, negara kerajaan Islam Malaysia itu mempunyai undang-undang dasar 4. Adat yang sebenarnya sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itu ada sebenarnya. Jadi di dalam itu pada jam semua kejahatan apa saja yang menentang sunnatullah tidak sesuai dengan hukum Islam, tetap pada hukumnya harus contoh undang-undang. Itu yang disebut dengan al-hukum. Kalau tidak diatur dalam undang-undang itu
terapkan hukum seperti itu, hukum denda, maka sebetulnya akan betul. Ini tidak orang jadi tepat. Saya mohon maaf, berapa di provinsi Jambi ini 90% Pak yang pengurus, kalau dalam provinsi, pengurus dalam kabupaten, pengurus kota, kecamatan, desa tidak mengerti secara keseluruhan berarti. Itu Pak, saya mau apa? Jadi yang tahu dia suku ada. Nah, kalau dikerjakan juga ngerti itu, terangkan Facebook, lek dan bapak kerja di kunjungan kok, tidak paham. Urutan, melamar dia bahkan, padahal melamar itu salah, ya dia ini. Melamar coba, bapak melamar anak bapak melamar anak orang laki-laki perempuan, laki-laki melamar anak bapak ini, yang jadi sekarang itu. Lalu ada bapak ini berkesi dalam cincin emas, senang kan? Anak bapak ini perempuan, aduh ya anak bapak pegang. Ini lupa. Kalau terjadi anak bapak ini tidak mau kawin dengan anak bapak. Bagaimana anak bapak membuktikan dengan itu? Dalam ada disebutnya, so baribu mencuci pulang mandi, ya kan? Nah, bagus. Jadi kalau dalam melamar, so baribu itu berlaku pada perempuan. Pada yang perempuan laki-laki tidak, itu tidak benar. Ya, mencuci pulang mandi, tebus tuntung diganggu geraja berlaku pada laki-laki. Kalau dia yang mundur diri, dia yang diberi gaya. Tapi sobat ibu aduh dia. Seharusnya Pak, orang bertunangan yang melamar kan baru melamar. Begitu dia diterima, itu namanya pertunangan. Ini harus dipahami. Ini bermain pertunangan. Itu sama duduk bersanding ya? Iya, bersanding dulu bersama belum waktu itu. Ini dalam itu dulu. Jadi itu gunanya untuk membuktikan itu Pak. Nah, ada kaitannya Pak tentang apa namanya itu, tentang lamar tadi dengan Undang 20 ada apa tahu namanya dalam pasal 18 Undang 20 itu sebut apa tahu seseorang dilarang meminang tunangan orang, seseorang dilarang menerima tunangan orang kalau tidak bertunangan. Nah sekarang kalau anak bapak ini antar di perempuan, dia lari. Tak mau dengan bapak, tapi ada bapak mengatakan itu tunangan saya. Apa dia jawab dia? Apa buktinya kamu tunangan saya? Aku kan bagi dia kok udah. Iya, kalau itu kan dulu pernah cincin emas bapak saya kalau kayu enggak cincin emas banyak. Kan cincin emas yang 2 kilo ada di rumah. Nah, bapak saya mau sedih gitu. Nah, pabriknya dong, apa ketawa. Nah, ini harus ada tanduk Pak dari bapak. Oh ini bukti nih, baju dia diserah. Nah, dalam adat cuma begitu Pak, dalam adat kalau tanduk yang dari laki-laki diatur adat harus benar berharga dan manis. Tanduk dari perempuan tidak diharus seperti itu. Tapi yang satu ini tujuan untuk membuktikan pengadilan. Barang kan dalam perkara kan gini, suatu karbau kalau benar saksi. Pak, ada gimana? Nah, itu ya. Nah, di Jambi orang kurang mau memahami. Itu orang adat harus tahu adat yang sebenarnya. Adat yang teradat. Apa adat yang teradat, Pak? Ini hampir semua seluruh salah mengatakan. Adat yang teradat, adat yang sebenarnya adat tadi sunatullah. Adat yang teradat sunatullah tapi bersifat. Kalau bapak menjual, kewajiban bapak menyerahkan barang yang dijual. Kewajiban teradat bagi saya membayar barang yang saya beli. Itu sudah pokok. Itu yang ada teradat. Seorang anak wajib hormat kepada orang tua. Seorang ibu teradat menyayangi anak. Ini yang dipakai oleh Nabi Sulaiman waktu menyayangi orang. Ada 2 orang itu yang waktu anak ya, anak lalu mengatakan ini anak saya, ini anak saya. Terus dikatakan yang ini mau dan dipotong nih, mau yang ini mau potong, tidak mau berarti yang tidak mau potong itu sudah ada. Jadi barangkali itu untuk merampung dan berkati antara kementerian dari sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, mudah-mudahan diterima berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
singkat nih.